Implikasi dari putusan MK yang sebetulnya tugas utamanya adalah untuk mereview sebuah undang-undang ini bertentangan nggak dengan undang-undang di atasnya. Nah, justru keputusan MK nomor 135 ini sangat berpotensi akan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ini yang akhirnya menimbulkan problematik dengan MK ini. Putusan misalnya soal ambang batas usia capres dan wapres. Putusannya melanggar kode etik. Setelah diputuskan, nggak ada koreksi yang bisa dilakukan lembaga manapun, Cang. Jangan-jangan ini ada semacam katalis ya dari MK supaya DPR itu bersegera untuk membahas RUU Pemilu. Yang mana kan ini jadi polemik di Balik dan Komisi 2. Ya, dengan ada putusan MK ini nggak bisa lagi mas, nunda-nunda lagi gitu loh. Tapi sayangnya MK udah lompat pagar itu loh. Gue akhirnya sadar ternyata ini MK nggak ada proses check and balances dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika kita pandang dia menyalahi prosedur, nggak ada proses koreksi yang bisa kita lakukan kecuali ngeritik yang kayak begini. Dan ini dalam konteks demokrasi sangat berbahaya. Gua menggarisbawahi total posisi MK ini tetap harus ada tapi mekanisme harus ada challengernya, harus ada yang bisa mengkoreksi putusan-putusannya. Final and binding ini sudah kayak raja Cang dalam sistem monarki. Kalau keputusannya lagi bagus, untung kita. Lah kalau lagi keputusannya belangsak, apa yang terjadi? Dan demokrasi akan tetap hidup kalau ada proses saling mengkoreksi, gitu inti. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan mungkin untuk RUU Pemilu belum kita bahas pada sidang ini karena kita masih juga secara informal berbicara antar fraksi karena baru sekali ini Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya rekayasa konstitusi. Nah, rekayasa konstitusi itu tentunya tidak bisa kita ambil secara terburu-buru. Selain ini adalah hal yang baru, merekayasa konstitusi ini juga perlu pendapat dari para ahli yang memahami soal konstitusi karena kita akan berhati-hati dalam melakukan keputusan MK tersebut. Ya, ini masih ada pembicaraan informal yang tentunya belum bisa kita sampaikan ke publik karena kalau kita sampaikan belum hal yang final, nanti akan menimbulkan dinamika yang tidak perlu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dan juga pemirsa Sinfo TV dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oke, baik sahabat ngutik sekalian. Kali ini di Ngutik akan membahas mengenai topik yang sedang jadi diskursus nih, yaitu putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 yang memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan juga pemilu daerah mulai tahun 2029. Langsung aja tanpa menunggu lama-lama nih, saya mau menginvite dua teman diskusi saya yang sudah hadir di studio Ngutik, yaitu Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab dan Mas Icang. Halo. Ini kayaknya temanya berat nih, Jam. Oh, berat kali ini. Iya. Konstitusi soalnya. Soal konstitusi dan sepertinya ini juga akan menjadi diskursus hebat di lembaga-lembaga negara. Masih hot-hotnya ini ya. Iya, belum ini semua ada potensi tumpang tindih trias politika nih, Cang. Ya, oke. Nah, betul sekali Mas Aab dan juga Mas Icang ya. Mahkamah Konstitusi ini kan kembali mengeluarkan putusan penting ya. Ini putusan penting kita katakan seperti itu terkait pemilu. Nah, keputusan ini juga seperti yang tadi Mas Aab dan Mas Icang sudah sampaikan bahwa menjadi diskursus nih, tidak hanya di ruang publik media sosial maupun warga sipil begitu, tapi juga pemangku kebijakan juga turut terlibat nih, melibatkan pemangku kebijakan begitu. Nah, kemudian yang saya ingin ulikan ini langsung Mas Aab atau Mas Icang nih? Boleh Mas Aab. Ulikan dan yang Mas, yang sebenarnya terjadi ini dengan polemik MK dan juga putusannya tuh gimana sih Mas? Iya Neng, Cang. Gue melihat ini ada dua pembahasan yang harus kita pisahkan, Cang. Dimana putusan MK ini gue lihat
ada sisi satu output dari substansi yang diputuskan. Oke. Tapi di sisi lain yang saat ini juga berkembang hebat untuk menjadi diskursus, Neng, itu adalah soal MK yang dituduh dalam tanda kutip melakukan melampaui kewenangan yang harusnya dimiliki oleh MK. Kalau dibahasakan hukum mungkin bisa sedikit punya irisan kesamaan itu apa? Ultra petitum ya. Petitum ya, Iya. melampaui permintaan ya. Melampaui permintaan. Sebetulnya di sisi outputnya, gue sebagai praktisi kepemiluan yang banyak terlibat dalam konteks elektoral langsung, sebetulnya gue cukup happy, Cang. Happy aja sebenarnya. Happy ngomongin banget, outputnya ya. Ngomongin outputnya. Ini diantaranya karena nomor satu, putusan ini akan menjadi koreksi hebat terkait pemilu yang dilakukan serentak, yang waktu itu cukup masih lekat di ingatan kita. Pemilu nasional di 2019 telah memakan banyak nyawa. Betul. Di waktu itu kita mungkin datanya ratusan atau bahkan ribuan anggota PPS meninggal dunia karena beban yang begitu luar biasa, banyak kota yang harus diurus tapi secara administratif ribet betul itu. Betul. Ada yang sampai proses penghitungannya Neng 2019 itu sampai pagi jam 9 itu belum selesai. Ya. Padahal anggota PPS itu kan kalau bekerja itu tidak hanya hari H. Sudah maraton sepekan 2 pekan sebelumnya untuk mempersiapkan pemilihan di TPS, dan belum lagi mekanisme rumit tentang penghitungan dan verifikasinya. Dan akhirnya kenapa gue happy? Nomor satu, ini mungkin bisa menjawab keresahan kita terkait keserentakan yang telah merenggut banyak nyawa. Betul, dan itu kan disebut sebagai sistem terumit di dunia, Mas. Betul. Kita itu adalah sistem pemilu yang paling rumit di dunia. Apalagi ketika serentak, itu beberapa lapis elektoral, mulai dari presiden, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR 3 tingkat, DPR RI, DPRD provinsi, dan Kabupaten kota. DPR kabupaten kota. Belum lagi nanti pilkadanya serentak juga, memilih kepala daerah. Ini kan gila, rumitnya cukup luar biasa ya. Nah, cukup akhirnya implikasinya ketika ada banyak nyawa yang kemudian melayang gara-gara dengan keserentakan ini, yang sebetulnya ketika awal-awal idenya itu, Cang, ini sepertinya ideal banget waktu itu ya idenya. Gue ingat banget itu diusulkan total oleh pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Iya, Mas Effendi Ghazali gitu kan. Kemudian ini di follow up yang kemudian bahkan diwadahi dalam Undang-Undang Dasar 45, Cang. Nah, akhirnya di sektor kebahagiaan gue ini agak melemah, meskipun baru satu variabel kenapa gue bahagia gitu ya dengan outputnya. Ini akan menjawab tantangan dari kerumitan mekanisme sistem kepemilian kita, di mana nanti dipisahkan meskipun diksinya agak coba kita nggak setuju sedikit tadi kan kita sempat diskusi ya, pemilu nasional dan pemilu lokal gitu. Gue lebih suka karena kerangka politik kita adalah negara kesatuan. Ini adalah pemilu pusat dan pemilu daerah. Kan ada namanya Pempus dan Pemda, Mas. Betul, karena kita kerangkanya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, federal, bukan federal. Nah, kalau seandainya dalam konteks Amerika, kalau ini disebut pemilu lokal dan pemilu nasional, tepat, cukup relevan karena memang di sana sistem pemerintahnya adalah negara federal. Di mana negara federal itu biasanya negara-negara bagian ini adalah negara yang berdaulat penuh kecuali 3 hal. Nomor 1 soal pertahanan dan keamanan, itu menjadi wewenang pusat. 2 soal fiskal, itu menjadi ranah pusat. Dan yang ketiga adalah soal diplomasi luar negeri. Nah, 3 hal ini itu masih menjadi kewenangan nasional. Tapi untuk di luar 3 ini dikelola total oleh negara bagian. Nah, dalam konteks Indonesia kita mengadopsi ini, tapi kemudian jalan tengah
diperoleh otonomi daerah. Waktu di awal-awal reformasi kan kita betul-betul ingin mendorong untuk menjadi negara federal kan. Tapi kemudian kita lagi-lagi politik sintesis dipilih dan kita memilih otonomi daerah dengan beberapa wilayah dikasih otonomi khusus gitu. Nah, balik lagi ke putusan MK. Di antara yang membuat gue bahagia itu, yang kedua ini akan memudahkan 3 sektor user, Jang. Nomor 1 penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu ya. KPU Bawaslu dan turunannya. Ini akan lebih mudah. Kenapa? Nggak numpuk jadi satu. Betul. Nomor 2, parpol sebetulnya happy loh, Jang. Pesertanya ya. Peserta pemilunya. Kenapa? Dia kemudian lebih leluasa untuk bisa memilih kader untuk mengisi pos-pos yang ada di kepemiluan. Rekrutmennya bisa lebih matang ya, Mas ya. Betul. Dan integritasnya bisa lebih dipertanggungjawabkan, Jang. Kalau kemarin itu kebetulan gue juga terlibat langsung di salah satu parpol gitu, tidak sempet, Cang, melakukan verifikasi terhadap tokoh-tokoh, terutama yang di daerah. Kadang-kadang, Mas, ada calon yang hanya sekedar menggenapi aja, Mas. Nah itu, ya kan? Akhirnya apa? Integritasnya kan dipertanyakan total tuh, Cang. Betul. Yang penting ada, coba bayangin. Ada. Rekrutmen yang akan menjadi penanggung jawab persoalan-persoalan masyarakat di wilayahnya, dipilihnya tidak dengan karena cukup kan 3 serius. level ya. Di DPR RI juga, DPRD provinsi juga, kabupaten kota juga. Kan banyak puluhan ribu calon, Mas, itu, Mas. Kursi, Jang, kursi anggota DPR RI berapa? 580-an. Ya kan? Kursi DPRD provinsi kalau nggak salah jumlahnya 2.400-an. Kemudian kursi untuk tingkat DPRD 2 atau kabupaten kota kalau nggak salah jumlahnya itu 17.500-an. Wow. Jumlah yang ribuan kursi ini untuk memilih orang-orangnya serentak dalam waktu bersamaan. Kaliin berapa calon kan? Kaliin jumlah partainya kan? Jumlah partainya. Belum lagi ngurus pilpres itu kan yang menjadi rujukan utama setiap parpol. Karena itu karir tertinggi partai politik untuk berkumpul dan tujuan utamanya agar semua ide dan gagasannya bisa diimplementasikan. Maka pilpres harus itu harus disiapkan secara berbarengan gitu. Nah, ini peserta pemilu juga happy. Dan yang ketiga, pemilih juga mudah, Cang. Iya. Bisa lebih fokus ya dengan isu-isunya ya. Nah, kasus-kasus Komeng mungkin agak cukup bisa bisa dijadikan portofolio, agak cukup bisa diredam lah. Komeng itu, Jang, karena identifikasi pemilih tidak cukup memadai terhadap calon-calon DPD. Satu, dia punya diferensiasi foto yang begini nih, gitu kan? Paling nyeleneh sendiri. Outstanding sendiri dia. Ketika gua sendiri, Jang, ya, pas masuk kotak suara tuh, ketika ini ngelihat dia yang cukup beda. Jabar, Mas ya? Gua Jabar kan, Komeng itu dapil Jabar kan, gitu. Apa provinsi Jabar. Gua melihat ini langsung paling sebagai orang yang terlibat langsung dalam memberikan diskusi dengan calon-calon, hebat ini. Itu kenapa kemudian suaranya jadi berapa? Berapa juta itu waktu itu? Hampir 5 juta kan? 5 juta. Gila-gilaan itu. Dan itu kemudian orang memilih tanpa harus memverifikasi apakah Komeng telah membuat program-program yang apa dan lain-lainnya. Ini nanti bagus untuk memilih. Dalam artian saya tidak ada masalah pribadi dengan Bang Komeng, tapi ini menjadi salah satu contoh bagaimana pemilih kita dengan keserentakan tidak memiliki waktu leluasa untuk menentukan pilihan. Nah, yang paling kemudian ini happy, kita kemudian agak cukup punya waktu untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang berjalan, betul. Meskipun nanti ini akan membawa implikasi rumit terkait sistem yang harus diatur secara detail, kita dengan ada pemilu misalnya jeda setelah pemilu nasional, kemudian diisi dengan 2,5 tahun itu pemilih lokal, ini kan bisa menjadi koreksi hantaman pemilih terhadap kinerja pemerintah pusat reward kan. and punishment-nya ya. Betul. Tapi di luar kebahagiaan gue ini, ada satu, Cang, yang membuat gue gelisah gitu. Apa tuh? Keputusan MK nomor 135 2024 ini, gue lihat betul-betul mencerminkan kita mengalami tumpang tindih kewenangan yang gila-gilaan. Gue lihatnya ya, keputusan MK secara output mungkin banyak pihak bahagia, KPU, penyelenggara, peserta, dan juga pemilih bahagia sebagai user. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, lo coba bayangin, MK itu semestinya hanya kalau gue rujuk terhadap lembaga-lembaga yudisial
review untuk di negara-negara lain, tidak kemudian melakukan penormaan secara kelembagaan yang kemudian itu tidak bisa diiris dan dikoreksi lembaga lain. Akhirnya MK ini gue lihat cenderung akan menjadi lembaga tirani di sektor yudisial, di sektor judicial review, dan ini menimbulkan kegaduhan yang cukup luar biasa. Sebelum jauh membahas tentang substansi outputnya, nih ya, gue membayangkan nih Jang ya, dan ini ternyata sudah menjadi polemik di legislatif. Keputusan MK untuk kemudian mengabulkan permohonan Perludem dengan memisahkan pemilu menjadi 2 waktu sekuennya, yang di situ juga sudah ditutup nih, akan berlaku 2029, berarti nanti akan ada pemilu lagi minimal 2031 atau 2032 untuk jika 2,5 tahun. Nah, ini kan sudah melampaui kewenangan yang semestinya dipunyai Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Lo tahu Neng, implikasi dari putusan MK yang sebetulnya tugas utamanya adalah untuk mereview sebuah undang-undang ini bertentangan nggak dengan undang-undang di atasnya, atau biasanya MK itu bertentangan nggak dengan Undang-Undang 45. Ya. Nah, justru keputusan MK nomor 135 ini menerabas itu, Jang. Dia, lembaga ini punya kewenangan untuk mereview undang-undang yang kira-kira bertentangan dengan undang-undang dasar. Sehingga keputusannya itu semestinya sudah sangat dipertimbangkan dengan matang. Nah, gue melihat di keputusan 135 justru sebaliknya. Keputusan ini bahkan sangat berpotensi akan bertentangan dengan undang-undang 45. Di bagian mana tuh, Mas? Contoh, untuk pemilu nanti kalau seandainya ini dijalankan, maka pemilu untuk nasional atau pemilu pusat tidak akan bermasalah. Karena itu nanti gradualnya tetap di 2029. Yang menjadi persoalan adalah pemilu di tingkat daerah. Pemilu untuk DPRD, provinsi, kabupaten kota, dan kepala daerah menjadi bermasalah, terutama untuk yang DPRD. Dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 22 ayat 1 dan 2 jelas pemilu itu 5 tahun sekali, membawa konsekuensi bahwa jabatan DPRD 5 tahun. Yang kedua, rezim pemilu dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E ayat 2 itu adalah Pilpres, pemilu DPRD, dan pemilu DPD. DPR juga. Ya, DPR RI itu DPR RI tingkat 1 dan tingkat 2 dan kabupaten kota gitu ya. Nah, ini rezimnya. Kalau untuk pilkada kemarin yang kemudian masih ada perpanjangan PJ, meskipun itu sebetulnya melanggar Undang-Undang Dasar 45, tapi ini tidak secara definitif diungkap ditulis dengan jelas di Undang-Undang Dasar, Jang. Nah, kalau seandainya ini nanti dijalankan, maka 2,5 tahun jabatan DPRD akan diisi siapa? Apakah ada vacuum of power? Sementara kan tidak ada ya presiden perpanjangan jabatan DPRD, Mas ya. Nah, itu yang menjadi polemik serius. Dan ini kalau dijalankan, maka keputusan MK ini akan membawa implikasi yang MK menurut gua cukup serampangan, membawa implikasi setidaknya harus merevisi undang-undang. Ini kan bukan persoalan sepele. Nomor 1, kalau ini dijalankan, maka undang-undang pemilu harus dijalankan, harus direvisi. Yang kedua, undang-undang pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga, undang-undang MD3. Itu juga akan dilakukan revisi. Yang paling luar biasa nanti, mau tidak mau, jika ini dijalankan, harus melakukan amandemen konstitusi. Itu yang paling utama, Mas. Paling utama itu. Nah, kalau amandemen konstitusi, kalau yang revisi yang tadi itu kan, pemilu, Pemda, UU Pilkada, kemudian Undang-Undang Susduk, UMD3, ini selesai di DPR, Jang. Kalau perubahan konstitusi, maka ini harus melibatkan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dan itu akan buka kotak Pandora baru, Mas. Ya? Betul, pasti ini implikasinya akan ke arah-arah dan sektor yang lain. Nah, MK dalam memutuskan ini yang semestinya dia ini sudah cukup detail karena dia dianggap dewa. Ini kan harusnya sudah diprediksi sama MK. Cuma lagi-lagi gue melihat MK ini juga masih bukan lembaga yang kemudian bersih total dari intervensi politik. Dan ini jumlahnya cuma 9 orang. Dipilih oleh apa? 3 lembaga. 3 lembaga. 3 dari mana, Jang? Presiden. 3 lagi dari mana? DPR. 3 lagi dari mana? MA. Mahkamah Agung. Dan dari di 3 lembaga yang dipilih ini akhirnya apa? Yang kurang ajar juga, MK menjadi, menurut gue nih bahasanya agak sarkas nih, Jang. Tidak ada lembaga yang dipersiapkan untuk mengkoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Pasti udah mentok langit ya itu ya. Mentok langit. Tiran dalam sektor judicial review. Gila ini. Cukup keras nih pernyataan Mas Ali. Nah, kemudian nih Mas, yang juga saya ingin ulikan ya nih Mas, ini menarik juga nih mengenai peran peran lembaga yudikatif yang irisannya juga tentu aja dengan eksekutif dan juga legislatif nih. Ini juga lagi ramai banget kan dibahas nih, lagi diramu juga nih putusan MK ini terkait dengan undang-undang pemilu ini oleh DPR gitu. Ini jadi dilema konstitusi ya Mas ya. Mungkin silakan Mas Abdi lanjutkan. Oh iya. Tadi kan gue sempat di akhir segmen menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan MK ini agak cukup problematik ketika kemudian MK turut serta melakukan pembangunan norma-norma baru terkait dengan yang semestinya pembangunan norma-norma baru ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lebih punya kewenangan, apa itu eksekutif dan legislatif. Coba bayangin, gua akan coba membandingkan MK yang ada di Indonesia ini dengan beberapa negara yang telah melakukan hal yang sama. Kalau nggak salah ada sekitar 40 negara lebih, 48. 70-an kalau nggak salah. 70-an ya, 78. 70-an hampir 80 negara yang telah mengadopsi sistem pemisahan atau menerapkan proses yudisial terhadap undang-undang yang telah terbentuk, ya. Nah, ini di banyak dunia itu melakukan praktik dengan cara menempuh 2 sistem. Pertama, lembaga ini terkonsentrasi hanya untuk mengurus yudisial tertentu. Yang di beberapa negara yang lain itu tetap menjadi peran utama dari Mahkamah Agungnya, Supreme Court-nya. Supreme Court-nya. Dan ada juga negara-negara yang coba melakukan kombinasi di antara pemisahan lembaga untuk melakukan judicial review seperti yang dilakukan oleh kita MK dan kemudian juga yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ini ada yang digabungkan, Jang. Jadi lembaga ini nanti menjadi subbagian dari subnya MA, Supreme Court gitu. Nah, kita termasuk memilih untuk yang terkonsentrasi seperti negara-negara kontinental di Eropa. Iya. Betul. Nah, terkait dengan apa yang diputuskan MK ini, Jang, akhirnya ini kan di lembaga-lembaga dunia mereka berhenti di interpretasi, Jang. Oke. Jadi misalnya nih, ada yang mengajukan judicial review, maka ini bertentangan dengan undang-undang. Iya. Maka ini kemudian dibatalkan. Tapi kemudian lembaganya ini tidak menyusun norma-norma baru. Dikembalikan ke lawmakers-nya ya. Ke lawmakers-nya. Yang paling dahsyat lagi, Jang, lembaga-lembaga ini kalau di sana ada challenger-nya. Oke. Misalnya Supreme Court di Amerika. Ketika ada aktivisme judicial activism dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, ada mekanisme challenge yang dilakukan Kongres dan Presiden. Belum mentok di situ. Belum mentok di situ. Nah, pertanyaannya sekarang di kita, keputusan MK sifatnya apa? Final and binding. Final and binding. Mengikat ya. Mengikat. Setelah itu nggak ada proses koreksi. Ini kan menjadi dilema serius dan potensinya power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely yang dikeluarkan ada Guillaume oleh Lord Acton itu kan bisa terjadi, Jang. Betapa super powernya itu si MK. Dan ini, Jang, sudah sempat terjadi dalam kasus-kasus yang diputus MK. Selalu berpolemik, Jang. Ya, itu udah dari 2023 ya. Apa aja itu? Mereka garder-dornya dari tahun 2023. Iya. Yang pertama soal batas usia. Yang saat ini juga ternyata, Jang,
itu berimplikasi dengan surat para purnawirawan untuk Ya, ke DPR. Satu itu. Yang kedua itu soal pilkada kalau nggak salah. Ya, ambang batas pencalonan kepala daerah. Yang waktu itu gerbang DPR harus roboh itu. Yang di awal tahun soal presidential threshold ya. Ya, yang kemudian Jadi nil, untuk ambang batas presiden dinolkan. Nah, yang paling baru soal pemilu 2 fase ini. Memang yang lebih fatal kan yang 2 pertama Mas ya. Ya. Karena itu di ujung jelang pemilihannya. Nah, itu Itu kan kan. problematik betul. Cak. Betul. Tahapan sudah disusun. Ya oke, gue paham Mas keresahan Mas Saab soal prosedurnya ya. Iya, betul. Karena kalau kita ngomongin cuma sekedar output, kita happy-happy aja kan. Sebagai yang terlibat juga kan. Tapi memang ini ada problem konstitusi di sini. Tadi Neng Tia bilang dilema konstitusi. Yes. Kalau saya malah bilang lebih keras lagi mungkin. Ini adalah buah si malakama konstitusi. Karena apa? Kalau nggak dijalankan melanggar konstitusi kan. Tapi kalau dijalankan melanggar undang-undang juga. Jadi kalau ibaratnya ini istilahnya adalah deadlock konstitusi. Jadi ada kebuntuan. Dan ini kita belum tahu Mas, karena masih baru sekali. Bagaimana jalan tengahnya? Bagaimana rekayasa legislasinya? Untungnya ini kalau kita sebagai orang Indonesia yang masih bilang masih untung, ini masih tahun pertama pemerintahan baru Mas. Oh iya, betul. Masih ada 4 tahun nih untuk kita saling berembuk ya gimana cara mencari jalan keluarnya gitu kan. Tapi memang kalau kita ngelihat ini Mas ya, pihak-pihak yang terlibat atau usernya, gue ngelihat memang kalau dari segi penyelenggara dan pemilih, gue lihat ini happy semua. Happy. Dari mulai KPU, KPU udah mengeluarkan pernyataan resmi. Bawaslu, bahkan Komnas HAM itu sudah melakukan statement juga. Iya. Ini akan mengurangi risiko kematian petugas Betul, pemilu kan. Betul. Dari akademisi juga, ini disebutnya sebagai breakthrough ya, sebuah terobosan. Tapi memang ini sangat bermasalah dari segi prosedur. Iya. Harusnya kan dia sebagai negatif legislator, cuman bisa menganulir saja, menafsirkan, tapi dikembalikan ke lawmakers. Kalau saya boleh menganalogikan Neng Tia, MK itu sebagai inspektor bangunan, sedangkan DPR, lawmakers, dan pemerintah itu sebagai arsitek dan kontraktornya. Misalkan inspektor itu melihat ada ventilasi yang kurang sesuai, ya kan, ada atap yang bocor, itu cuma bisa dikasih rekomendasi. Tapi untuk mengubah bangunan itu di wilayahnya arsiteknya dong, DPR pemerintah. Betul. Jadi memang ini ada marwah DPR pemerintah yang udah dilewati oleh MK. Kewenangannya jadi dilampaui gitu loh. Jadi gue bisa paham sih Mas keresahan dari teman-teman di parpol ya. Sampai paling keras kan mungkin Nasdem ya. Nasdem Sudah mengeluarkan 10 poin yang tegas sekali. Bahkan di poin ke-10 kalau nggak salah mereka meminta langsung MK menjelaskan di DPR Mas. Iya, mau dipanggil itu. Itu kan belum pernah kejadian Mas ya sebelum Belum ini, pernah putusan-putusan kemudian mencoba untuk mengusulkan MK dipanggil langsung ke DPR untuk memberikan makanya, penjelasan. Karena ini bisa serius, mungkin kalau ini deadlock terus Mas, mau nggak mau harus dijalankan karena bisa melanggar. Kita bisa membuka kotak Pandora amandemen itu Mas. Meskipun gue juga punya ini Mas, insight bahwa jangan-jangan memang sudah saatnya amandemen lagi. Kenapa lo karena punya? kan terakhir kali amandemen kan tahun 2002 Mas. Oh berarti 23 tahunan yang lalu itu? Yes, yang pertama 99, 2000, 2001, 2002 kan. Seingat gua amandemen pemilu ini di yang ketiga, November 2001. Saat itu kita belum pernah melaksanakan pemilu langsung, sama sekali. Memang orang-orang ini juga harusnya ya memikirkan ke depan ya, jauh ke depan, simulasi ke depan seperti apa. Tapi kan ketika belum dilaksanakan mungkin nggak tergambar Mas. Apa kompleksitasnya ke depan segala macam. Dan gue juga sempat ngecek Amerika Serikat sendiri gitu ya. Di awal-awal merdeka itu, di berapa puluh tahun awal itu ada 10 amandemen. 10 amandemen. Sampai terakhir tahun 92. Berapa kali Amerika melakukan amandemen? Tahun berdiri Amerika itu 27 kali. Sudah 27 kali amandemen konstitusi. Berarti bisa dibilang 10 tahun kurang, 7,5 tahun itu ada amandemen, rata-rata ya, average. Nah kita tarik kan tahun 2002, 23 tahun. Gue sih yakin ya, spirit zaman tuh selalu dinamis.
Dan ketika itu dia amandemen, itu masih belum ada pemilihan langsung. Iya. Baru tahun 2004 kan, Iya, dan seterusnya. betul. Ini memang membuka kotak Pandora, tapi nggak apa-apa, sekalian aja kalau gua kasarnya gitu Mas. Iya. Karena gue melihat juga outputnya ini oke. Sebetulnya secara output oke. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan problematik dengan MK ini, Neng Jang. Kalau keputusan lagi oke ini nggak ada masalah, Jang. Tapi kecenderungan fakta sejarah keputusan MK menunjukkan juga ada yang tidak bikin happy gitu. Ya, Apa itu? Putusan misalnya soal ambang batas usia capres Ya. dan wapres. Yang sampai detik ini akhirnya berpolemik. Ya. Beberapa purnawirawan mengirimkan surat yang akhirnya melibatkan lembaga legislatif. Meskipun sampai detik ini DPR masih belum membahas secara khusus terkait surat ya. yang Bahkan ada permintaan sidang impeachment etik itu. untuk ketua Mahkamah MK-nya juga kan. Iya, dan putusannya melanggar kode etik. Dan setelah diputuskan, nggak ada koreksi yang bisa dilakukan Memang, lembaga Mas. manapun, Cang. Dan ini jadi presiden yang terus-menerus ya. Iya. Seolah-olah sekarang MK ini jadi pembuat norma tambahan gitu loh. Dan itu kan sebetulnya overreach dari kewenangan yang dia punya. Iya, harusnya udah ideal Mas. Yang dia kan sebelumnya itu kan 55 tahun 2019 ya. Dia mengamanatkan itu model keserentakan 6 opsi. Itu udah oke tuh. Harusnya bola dilempar ke DPR. Tapi memang DPR-nya memang mungkin nggak gerak cepat Mas. Nah, Udah 8 tahun Mas, itu nggak direvisi pemilu itu Mas, undang-undangnya Mas. Nah sekarang ini ada katalis ya untuk mempercepat, tapi sayangnya katalis ini muatannya itu secara prosedural itu cacat, tanda petik. Nah itu sebetulnya yang ingin yang ingin gua urai dan mengganggu di gua nih. Ini secara output oke, tapi prosedurnya itu bagi gua agak cukup tumbang tindih gitu ya. Ini seperti Robin Hood yang ingin masih makan orang miskin, tapi hasilnya dari ngerampok gitu loh. Ngerampok orang dulu, baru bagi-bagi. Baru kemudian dibagi-bagiin. Outputnya bagi-bagi makanan ke orang miskin bagus sekali gitu. Tapi gue bayangkan semestinya MK dalam konteks putusan 135 ini Perludem mengajukan judicial review. Oke, ini punya usulan begini. Oh ini rasional nih, tapi akhirnya udahlah ke DPR sana untuk kemudian dibahas lebih lanjut. Nah kalau ini nanti prosedurnya tidak tertib semacam ini, potensinya ini baru soal yang kayak begini, Jang. Tiba-tiba nanti kalau soalnya yang lebih krusial lagi, kemudian MK memutuskan hal-hal baru dan final and binding. Padahal final and bindingnya saat ini cukup agak paradok gitu. Dia harus mengkoreksi apakah undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Justru keputusannya ini melanggar Undang-Undang 45 loh, coba bayangin tuh. Ini karena MK terlalu kemajon gitu. Dan ini gua merekomendasikan proposal harus ada sekaligus melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu kita yang ini kalau dijalankan 5 sampai undang-undang juga akan mengalami revisi. Sekalian demokrasi itu mensyaratkan total adanya checks and balances. MK ini nggak punya checks and balances. Lo coba bayangin tadi sudah di segmen pertama kita urai, dia diisi cuma 9 orang. Dari 9 orang, 3 dari MA, 3 dari DPR, 3 dari eksekutif. Tiba-tiba setelah dia berdiri secara independen, dia keputusannya tidak bisa dikoreksi siapapun. Relasi di antara Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi berbeda. Pisah kamar. Yang berikutnya, ini lembaga permanen, Cang. Kalau KPK ad hoc masih dibubarkan besok oleh Presiden bisa. Kapanpun. Kalau MK harus amandemen undang-undang juga. Nah, menurut gua ini adalah rute bagus sebagai kotak Pandora untuk membuka sekalian gitu ya, Cang ya. Di sektor kepemiluan kita memang banyak harus dikoreksi. Tapi demokrasi itu bukan sesuatu yang instan. Uniknya demokrasi menurut gua, Cang,
adanya perdebatan hebat meskipun lama waktunya dan apa yang kita inginkan tidak tercapai, itulah demokrasi. Iya, kerap kali kan dia harus berjalan memutar ya. Iya, harus memutar Jam. Dan kita memilih demokrasi karena mengharapkan percakap-cakapan yang kayak begitu, pertentangan, adu gagasan, kemudian kita berkompetisi, kalau kalah sportif gitu. Kemudian tidak melakukan bypass begini. Dan ada sekarang di Indonesia lembaga yang menyediakan sarana bypass gitu. Meskipun juga sisi lain ini presiden yang positif ya, bahwa ternyata MK itu kedap ya. Independen Ya, iya. Independen iya. Gitu. Independen. Tapi Cang, Saya- menurut gua nggak independen banget gitu. Gimana tuh? Misalnya soal ambang batas usia Kalau capres-wapres. itu iya. Ya kan? Itu juga banyak mendapatkan pertanyaan. Kemudian presidensial threshold dinolkan. Itu juga mendapatkan banyak pertanyaan. Kemudian melakukan keputusan di tengah proses yang sedang berjalan terkait pilkada kemarin, itu kan gila itu Jang. Di ujung semua ya itu. KPU sudah melakukan persiapan sampai tinggal gongnya, tiba-tiba ambang batasnya dianulir. Kemudian presentasinya diturunkan. Ini kan mengubah semua persiapan konstelasi administratif, dokumen, dan lain-lain. Ini berbahaya betul. Belum lagi yang ini. Nah, Meskipun ini untungnya masih di awal tahun ya. Masih ada 4 tahun lah ini kita berembuk. kita memang ada masih untungnya nih. Ini kan kita biasa orang timur nih. Untungnya ini di awal-awal. Nah, gue sebetulnya tertarik, mudah-mudahan Mbak Titi melihat ini. Ingin betul saya diskusi sama beliau di forum ini. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan insight baru ya. Insight baru ya. Pencerahan. Oke Mas Ab, tapi mungkin yang menarik adalah ini mengenai spiritnya MK ya, begitu, mempermudah pemilu dan juga apa ya, ingin Menyederhanakan sistem ya. iya menyederhanakan sistem, cuman memang prosedurnya aja nih yang tumpang tindih kekuasaan tadi ya Mas Ab bilang. Nah, yang kemudian saya ingin ulikannya nih Mas Ab dan juga Mas Icang, menurut analisis Mas Ab dan juga Mas Icang ini, DPR akan mengambil langkah seperti apa sih Mas mengenai putusan MK soal pemilu ini? Kalau gua, Neng ya, dengan melihat kompleksitas yang ada, gua sampai detik ini belum bisa membaca trajektorinya ke arah mana. Karena melihat kecenderungan ketika MK memutuskan ini, setelah gua urai gua ulik kok kompleks betul ini persoalan gitu ya. Bahkan kalau pinjam istilahnya Icang tadi, bahkan sampai memunculkan situasi deadlock constitution gitu. Si malakama. Ini sebuah hal yang menurut gue tidak bisa ditangani dan di follow up secara gegabah. Maka gue cukup bisa memahami ketika kemudian Wakil Ketua DPR, Profesor Sumbi Dasko Ahmad, bergerak cepat untuk kemudian mengumpulkan pihak-pihak terkait, terutama pemohon, Perludem, kemudian pihak pemerintah, kalau nggak salah itu diwakili oleh Mendagri dan Mensesnek, kemudian DPR sendiri, beberapa anggota DPR dan komisi yang terkait melakukan rapat tertutup hanya untuk menyikapi putusan MK ini. Dan pernyataan apa yang kemudian yang bisa kita baca setelah resmi diedarkan ke media, DPR akan sangat berhati-hati. Harus melakukan kajian lebih dalam karena ini memang persoalan serius. Setelah gua urai itu tadi, bahkan berpotensi untuk melakukan amandemen UUD 45. Meskipun dari analisis Mas Icang tadi mengatakan bahwa bisa jadi ini kita sudah saatnya ini untuk melakukan amandemen. Kalau Amerika sudah hampir 80 kali dan kalau diambil rata-rata 25 tahun sekali. Kita sudah usianya amandemen terakhir kan 23 tahun yang lalu. Mungkin tantangan zaman, dinamika politik yang terjadi, bahkan sudah ada nyawa yang harus melayang dalam konteks pemilu elektoral, mungkin ini udah masanya. Tapi ini lagi-lagi tidak bisa di follow up secara gegabah. Dan kalau kita urai, Cang, sikap dari masing-masing kekuatan politik di DPR saat ini, meskipun Nasdem sudah sangat keras mengkritik apa yang dilakukan MK ini dengan menulis norma baru yang harusnya itu menjadi kewenangan DPR, tapi untuk parpol-parpol besar lainnya masih melakukan kehati-hatian dalam menyikapi. PDIP
mengatakan akan melakukan kajian internal lebih serius dulu. Kemudian Gerindra melalui Ketua Harian, yaitu yang sekaligus mimpin rapat koordinasi, Bang Dasko, juga mengatakan akan melakukan kajian terlebih dahulu. Golkar sikapnya apa, Cang? Ya, dia itu terbelah. Terbelah ya? Ada yang mengapresiasi, ada yang mirip-mirip juga Nasdem. Tapi untuk memfollow up sikap dari putusan MK kan belum ada pernyataan resmi. Belum resmi. Masih baru, berhati-hati ya. akan melakukan kajian. Yang baru kemudian cukup keras baru Nasdem. Partai-partai yang lain gue lihat juga sama. Akan lebih cukup berhati-hati meskipun salah satu dua politisinya mengapresiasi keputusan ini sebagaimana yang dilakukan oleh KPU, kemudian user-user lain pemilih juga senang gitu. Akan tetapi apakah mereka sudah mengurai ini semua? Ini persoalan yang sangat kompleks, tumpang tindih kewenangan, overreach, yang harusnya negatif MK itu negatif legislatif, dia harus melakukan positif legislatif. Gila ini. Sudah begitu, kemudian tiba-tiba kita akhirnya sadar, gue pribadi misalnya sendiri, Cang, gue akhirnya sadar ternyata ini MK nggak ada proses check and balances dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika kita pandang dia menyalahi prosedur, nggak ada proses koreksi yang bisa kita lakukan kecuali ngeritik yang kayak begini. Ya kan? Dan ini dalam konteks demokrasi sangat berbahaya. Nah, melihat ini semua, lagi-lagi kalau soal output gue bahagia. Apalagi kalau banyak yang mengatakan ini kan bagus untuk lembaga survei. Ya bagus betul. Selama untuk kita akan terus berpartisipasi dalam konteks penyelenggaraan politik elektoral. Tidak seperti sekarang yang kita menunggu 5 tahun sekali. Tapi politik elektoral ini bagus bagi berbagai macam pihak. Tapi lagi-lagi, gue berharap ini juga menjadi momentum untuk kita segera mengkaji posisi Mahkamah Konstitusi. Karena ke depan kecenderungannya gue lihat sangat berbahaya. Jadi kalau dari saya, Neng Tia, ini kan kita kembali lagi ya ke pertanyaan klise ribuan tahun lalu ya. Yaitu, does the end justify the mean? Apa itu? Apakah hasil atau output itu bisa justifikasi rutenya atau caranya, Mas? Nah, kan banyak tuh, Mas. Betul itu. Lawful atau legal itu belum tentu memenuhi rasa keadilan kan? Kayak misalnya nenek-nenek tua mencuri kayu bakar, diadili. Itu legal, Mas. Iya, legal ya secara hukum ya? Yes, tapi apakah itu kita nggak terganggu rasa keadilan kita gitu kan? Seorang anak yang menuntut warisan orang tua di pengadilan, itu legal juga. Tapi apakah itu sesuai dengan nilai etika kita gitu kan? Karena gue lihat ini juga dilemanya sangat tinggi bahwa outputnya itu 90% mungkin ya, orang menerima dengan positif. Hampir semuanya gue lihat itu ngomongin output doang, Mas ya. Positif semua. Untuk kasus yang putusan 135. Betul. Dari segi penyelenggara, pemilih apalagi ya bisa fokus ke isu-isu Parpol juga sebetulnya happy, Jang. Betul. Ruang leluasannya lebih lebar gitu ya. Rekrutmen politiknya jauh lebih detail lah gitu. Makanya tadi ketika itu pertanyaan ditanyakan oleh Neng Tia, gue juga sama, Mas. Ini tuh masih buntu. Dan nanti arah ke depannya kita belum tahu, harus wait and see ini. Tapi ini kan juga jadi pertanyaan kita lagi-lagi, apakah memang MK ini melakukan ini karena ada deadlock di DPR yang ngebahas RUU pemilu itu 7 tahun itu 8 tahun mungkin ya, itu nggak bersegera gitu loh. Jangan-jangan ini ada semacam katalis ya dari MK supaya DPR itu bersegera untuk membahas RUU pemilu. Yang mana kan kita sempat bahas ya, ini jadi polemik di Balek dan Komisi 2. Iya, siapa yang harus membahas itu? Dengan ada putusan MK ini, nggak bisa lagi, Mas, nunda-nunda lagi gitu loh. Tapi sayangnya MK udah lompat pagar itu loh. Nah, itu yang menjadi persoalan akhirnya ketika lo ngomong dilematis menjadi sangat relevan gitu, Jang. Nah, yang kayak begini-begini, kalau gue secara pribadi, ketika putusan MK itu berada di sisi yang positif, mungkin apresiasi patut kita acungin jempol, termasuk dia kedap, termasuk dia cukup independen dan banyak berdiri di sisi demokrasi prosedural yang serius. Tapi kan kalau nanti seandainya keputusannya kayak pembatasan usia yang kayak begitu-begitu kan menjadi polemik yang cukup serius, Cang, gitu. Dan ini nanti karena kecenderungan potensinya ada, ini kalau nggak segera dilakukan
pembicaraan lebih jauh kok. Gue melihat potensi MK untuk menjadi lembaga super body akan sangat terwujud gitu. Dan itu dalam 4 keputusan yang problematik itu semua sudah tercermin karena MK kemudian menafsirkan dirinya sendiri untuk boleh menafsirkan ketika melakukan putusan terkait batas usia. Kemudian menafsirkan untuk menghapus ambang batas. Itu MK menafsirkan sendiri, membuat keputusan sendiri. Gilanya lagi keputusannya final and binding, nggak ada yang bisa mengkoreksi. Dan ini kemudian menimbulkan polemik cukup luar biasa. Kalau gua nggak ada tendensi apapun untuk melakukan ini, gua hanya melihat dalam konteks demokrasi, MK yang posisinya sangat luar biasa kuat, tidak ada lembaga yang mampu untuk melakukan koreksi. Nih ya, biasanya untuk di negara-negara demokrasi, satu lembaga itu ada lembaga lainnya yang punya potensi untuk mengkoreksi. Eksekutif, koreksinya siapa? Legislatif. Kemudian lembaga-lembaga yang lain, koreksinya apa? Dan coba bayangin, kalau ada yang melakukan pelanggaran di MK, Mahkamah Konstitusi, yang berhak mengadili siapa? Dewan Kehormatan MK. Yang bentuk siapa? Mereka sendiri. MK sendiri. Termasuk perpanjangan jabatan. Kemarin perpanjangan masa jabatan usia. Siapa yang bikin? MK sendiri yang ini kan super power. Super power, Cang. Dan ini akhirnya kalau tidak segera kita pikirkan rutenya. Oke, undang-undang pemilu lo katakan ini sudah lama tidak direvisi. Mungkin juga ada argumentasi meskipun itu lemah misalnya, ada orang yang mengatakan biar kita ajak persiapannya bisa lebih settle gitu. Jadi kita tidak berubah, apalagi nanti berubahnya pas tahapan sudah berjalan dan menuju end game gitu. Dan ini kayak kemarin yang putusan ambang batas itu semua yang Kimplos dan lain-lain yang dinamikanya kocar-kacir semuanya. Dan kali ini lebih kompleks lagi karena rekayasa legislasinya pelik sekali, melibatkan Undang-Undang 45. Ibaratnya maju kena, mundur kena sekarang. Nah, dalam situasi yang kayak begini, gue yakin DPR kemudian eksekutif akan sangat berhati-hati karena kompleksitas yang dipantik oleh putusan MK 135/2024 ini yang diputuskan tanggal 26 Juni kemarin ini betul-betul ini bisa memantik kotak Pandora. Tapi gue lagi-lagi bersyukur diskursus yang semacam ini itu akan membuat kita makin matang dan perang argumentasi rasional gue berharap lebih mengemuka di publik sehingga nanti ada irisan sintesis kira-kira rute apa yang bisa kita berikan meskipun kita misalnya hanya lewat diskusi yang semacam ini bisa menjadi pemantik produk hukum dalam konteks menghadapi Pilpres, Pileg 2029 dan kalau mengacu kepada putusan MK pemilu di tingkat daerah ini lebih komprehensif. Dan satu lagi, Cang, gue harus mengingatkan ini. Dulu ketika kita merumuskan pemilu secara serentak, waktu pertama kali didiskusikan, bahkan itu sampai kemudian dibungkus dalam Undang-Undang Dasar 45, ideal banget, Cang. Kita belum kemudian terpikirkan nyawa akan melayang gara-gara pemilu serentak. Kelelahan yang luar biasa. Penghitungan yang rumit, administrasi yang panjang. Nah, gue berharap mumpung ini 4 tahun, Jang. Trajektori yang dulu tidak kemudian bisa dibaca, ini harus lebih detail untuk bisa dideteksi. Mitigasinya harus lebih mapan. Ini sekarang nih seolah-olah pemilihan pemisahan ini ideal nih, Jang. Ini jangan-jangan lagi nanti pas kita memutuskan seperti pemilu yang ideal itu sampai dibungkus dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, ini kejadian lagi nih. Nah, gue berharap ada masyarakat sipil kayak Perludem dan yang lain lebih mendalami terlibat ini. Harus terlibat. Dan tidak hanya itu, banyak lembaga-lembaga demokrasi lainnya, masyarakat sipil ya adalah misalnya JPPR dan lain-lainnya yang dulu itu kembali ayo kita
kita urai total, memberikan masukan sebanyak-banyaknya kepada DPR, agar kemudian sistem kepemilihan kita, gue berharap banget itu satu, ajak, tidak berubah-berubah. Iya, iya. Karena itu juga sih Mas, mungkin kalau ada perubahan kan kaitannya juga pemilu ini sama rakyat ya. Nanti rakyat juga akan bingung sih buat Sudah melakukan, bingung itu sudah ada kejadian di 2 pemilu terakhir. Iya. Terus kalau ada perubahan lagi ya makin bingung lagi kita. Kalau ini perubahan lagi, gue berharap itu bisa dirumuskan yang saklek, prosedur lama oke. Kemudian buru-buru itu buang jauh-jauh. Buru-buru itu menurut gue adalah langkah yang pasti 1-2 hal tidak akan pernah terpikirkan, dan kadang-kadang sama Profesor Supmi Dasko Ahmad ya harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan gegabah. Jangan gegabah, betul. Nah, yang gue berharap itu ajak. Yang kedua, prosedurnya itu jangan lagi yang ada MK tahapan sudah berjalan menuju end game, masuk di persimpangan. Ini kan menjadi ya lo sebagai orang yang terlibat dalam sektor kepemilihan elektoral langsung, gua juga sama. Lo pernah mengalami kan rumitnya tiba-tiba aturan apa namanya berubah di tengah jalan, Cang. Nah, gua berharap betul masyarakat madani itu memberikan kajian yang lebih komprehensif. Kita membandingkan pemilu sela dengan Amerika sebetulnya nggak cocok-cocok amat, Cang. Misalnya, kenapa? Karena mereka federal, kita kesatuan. Ini 2 klaster yang berbeda. Nah, gue berharap nanti irisan-irisan ini jangan terlalu FOMO kita. Kalau di sini bagus, wow kayak begitu. Ya, FOMO. Fear of missing out atau ketinggalan. Gitu. Ya ini memang butuh ini Mas ya, pemikiran mendalam, butuh waktu yang panjang dan juga imajinasi yang luas. Yep. Abstraksinya harus gila-gilaan, biasa. Palingnya 1 generasi mendatang lah, jangan 5 tahun, 10 tahun, tapi lebih dari itu gitu ya, supaya tetap relevan sepanjang zaman kalau bisa gitu kan. Iya. Tapi selain itu, Cang, gua menggarisbawahi total posisi MK ini tetap harus ada tapi mekanisme harus ada challengernya, harus ada proses checks and balancesnya, harus ada yang bisa mengkoreksi putusan-putusannya. Final and binding ini sudah kayak raja, Cang, dalam sistem monarki. Kalau keputusannya lagi bagus, untung kita. Lah kalau lagi keputusannya belangsak, apa yang terjadi? Oke, Mas Aab dan Mas Ica, mungkin nambahin aja nih sebelum menutup gitu ya. Apapun pandangan kita nih, mungkin satu hal yang pasti adalah demokrasi hanya bisa hidup jika dijaga bersama. Dan demokrasi akan tetap hidup kalau ada proses saling mengkoreksi. Itu intinya. Oke, kalau begitu Mas Aab dan juga Mas Icang, kita sepertinya harus menyudahi diskursus kita atau diskusi kita di Ngutik kali ini. Untuk sahabat Ngutik maupun pemirsa Info TV yang ingin kembali menonton tayangan ini, bisa juga kunjungi ke YouTube Skala Survei Indonesia. Kalau begitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh iya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.